Ya, assalamualaikum teman-teman. Setelah di video yang pertama itu tentang panduan memilih laptop secara umumnya. Nah, ini video yang di part 2 ini panduan memilih laptop berdasarkan spesifikasinya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen ngelihat yang dasarnya bisa ke part yang satu dulu. Terus juga di sini kita ulangi lagi disclaimer juga bahwa pekerjaan kita ini tukang servis laptop. Tukang servis laptop. Jadi yang kita sampaikan di sini adalah berdasarkan pengalaman kita, murni dari pengalaman kita. Lokasi servisan kita di dekat kampus UMY Jogja sama UIN Jogja, yang mayoritas pangsa pasar kita memang paling banyak dari mahasiswa. Jadinya kita sering banyak menerima berbagai-bagai merek, tipe gitu kan. Karena kan mahasiswa banyak prodinya, banyak jurusannya, otomatis membutuhkan spesifikasi laptop yang berbeda-beda. Jadi kita udah megang ya lumayan banyak banget seri-seri laptop, tipe-tipe laptop, karena kan jurusan mahasiswa itu beda-beda. Kebutuhan laptopnya juga beda-beda. Jadi kita buat berdasarkan itu ya. Nah, ini untuk yang pertama, kategori yang pertama ya Office dan Allshop 1 ini kita rekomendasikan untuk prosesornya Intel Celeron atau AMD seri E ya, varian E. Office dan Allshop 1 ini apa aja sih? Nah, kita review sedikit ya yang video sebelumnya. Nah, ini Office dan Allshop 1. Penggunanya untuk ini ya, teman-teman bisa dicek sendiri. Jadi nanti di setiap pabrikan prosesor itu akan selalu ada beberapa ini ya, step apa ya istilahnya ya, kayak beberapa tipe. Ini kategori prosesor yang tipe mid end atau low end ya istilahnya ya. Jadi nanti untuk beberapa mungkin waktu ke depan kalau keluar lagi seri laptop varian yang tipe mid end atau low end, selain nama-nama ini ya berarti teman-teman pakai yang itu. Pakai yang itu ya. Kalau untuk saat ini ya masih ini ya, Intel Celeron dan AMD itu. Intel Celeron ini cukup dingin sekali, sangat dingin dan hemat daya. Jadi kebutuhan office itu kan yang dibutuhkan kan nggak gampang panas, terus apa istilahnya baterainya juga hemat dan nggak berisik juga. Intel Celeron ini nggak membutuhkan cooling aktif, jadinya nggak perlu pakai kipas, dia tetap dingin dan nggak terlalu berisik pastinya. Untuk RAM-nya 4 GB. Ini spesifikasi minimum ya. Untuk RAM-nya 4 GB, kalau misalnya mau di atasnya lagi, boleh nggak ya boleh banget gitu loh. Cuman ini semua spek kita buat spesifikasi yang kita rekomendasikan atau yang ya mungkin spek minimum atau spek rekomendasi ya. Rekomendasi minimum. Untuk layarnya 11 sampai 14 ini nih yang direkomendasikan. Terus juga menggunakan single HDD atau single SSD. Ini maksudnya single ya, berarti HDD aja atau hard disk aja atau SSD aja 256 GB atau 240 GB. Jadi ini bisa hard disk aja atau SSD aja, bukan double loh ya. Terus selanjutnya pastikan untuk mempermudah pekerjaan ada fitur Bluetooth-nya. Nah, ini tadi yang kita maksud baterai nih. Cari daya tahan baterainya yang paling awet, paling enggak ya minimal 6 jam. Paling enggak 6 jam lah ini baterainya. Makanya tadi kita rekomendasi dua prosesor ini itu juga bikin irit baterai juga. Untuk keyboard cari pengetikannya yang nyaman, touch keyboardnya cari yang nyaman, karena kalau untuk keperluan office ini kalau keyboardnya nggak nyaman ini gampang lelah juga ya nanti ya. Dan pastikan juga ini cooling pasif ini nanti membantu di ini tingkat kebisingan. Jadi kalau pasif cooling itu nggak akan berisik, jadi untuk pekerjaan kita nggak akan terlalu terganggu. Terus juga pasif cooling bikin baterai lebih hemat. Ya, selanjutnya ini untuk yang grafis 1 dan Allshop 2 itu dipergunakan untuk ya ini ya, Corel, Photoshop. Di video sebelumnya sudah kita bahas juga. Ini untuk prosesornya kita recommended pertama itu menggunakan Athlon G ya, Athlon G gitu. Rekomendasi pertama kita menggunakan Athlon. Selanjutnya rekomendasi kedua kita menggunakan Core i3 atau Pentium Gold. Ini untuk Core i3 dan Pentium Gold ini yang single ya. Ini single, nggak ada tambahannya. Di sini nggak ada tambahannya.
Jadi rekomendasi yang pertama itu Athlon, selanjutnya Core i3, terus Pentium Gold. Untuk memorinya 8 GB. 8 GB ini bisa single bisa dual channel ya. Tapi rata-rata sih masih single channel ya kalau 8 GB ya. Yang dual channel itu di laptop premium kayaknya. Atau apa ya, lupa saya. Pokoknya paling nggak 8 GB. Untuk layarnya 14 sampai 15 inci. Terus ini single SSD 256. Pasif atau aktif cooling bebas. Pasif atau aktif cooling ini bebas. Kalau misalnya dia make mana ya? Pakai Pentium Gold kayaknya pakai pasif bisa ya, atau Athlon ini masih pakai yang pasif bisa ya. Tapi kalau Core i3 kayaknya harus aktif cooling kayaknya loh. Ini tergantung yang dijumpai di pasaran nanti, tapi paling nggak rekomendasinya ini SSD ini single ya, single SSD. Jangan HDD kalau ini ya, kalau udah yang ini jangan pakai HDD SSD. Untuk spesifikasi selanjutnya ini ya, multimedia dan grafis 2. Itu biasanya dipakai audio video editing, YouTuber, AutoCAD, SketchUp, rendering, ya, kayak gitu-gitulah. Grafis 2-nya yang tingkatan itu ya, bukan tingkatan Corel lagi gitu, Corel Photoshop bukan. Nah, ini untuk prosesornya kita rekomendasikan pakai Core i5 atau Core i7 plus Nvidia. Nvidia-nya yang seri berapa? Core i5 dan i7-nya yang generasi berapa? Nah, itu nanti menyesuaikan aja, teman-teman. Ini nanti semuanya menyesuaikan kok. Menyesuaikan aplikasinya ini, maksudnya kebutuhan ininya gitu. Karena kalau saran kita sih minimal generasinya mulai yang generasi berapa ya ini ya? Sebenarnya generasi 3 udah bagus sih. Maksudnya minim seapes-apesnya kalau laptop second generasi 3, tapi kalau laptop baru mulai generasi 8 ya. Nanti ini menyesuaikan kok, Nvidia-nya ini menyesuaikan si Intel-nya ini. Nggak mungkin Intel-nya varian terbaru, Nvidia-nya varian yang jadul banget tuh nggak mungkin. Ini pasti akan 11-12. Generasinya 11-12, jadi nggak usah khawatir. Untuk RAM-nya ini 8 sampai 16 GB dual channel ya. Yang digaris bawahi di sini adalah dual channel. Kalau misalnya teman-teman bingung maksudnya dual channel apa, itu nanti kita kasihkan link deskripsinya tentang RAM ya. Ini dual channel, ini harus ini dual channel, karena kalau bukan dual channel nanti ketika proses ini rendering itu akan sangat berat kalau bukan dual channel. Nah, ini untuk layar itu direkomendasikan ukurannya 15 sampai 17. Ukuran yang direkomendasikan, tapi kalau di pasaran nggak dapet ya 14 nggak apa-apa gitu ya, asal jangan 11 in ya, nggak mungkin ada kayaknya. Tapi yang direkomendasikan ini. Terus untuk SSD dan HDD ini dual ya, berarti ya kalau plus gini berarti rekomendasi kita dual. SSD-nya ya bisa yang SSD 128 atau 120 itu cukup untuk sistem. Dan untuk penyimpanannya ini rekomendasi kita paling nggak yang 1 terabyte. Ya, ini kalau misalnya ada laptop baru dengan spesifikasi gini ya bagus. Kalau nggak ada mungkin teman-teman bisa modif sedikit aja gitu, kan tinggal nambahin KD atau apa gitu kan ya. Terus juga Bluetooth, rekomendasi ini Bluetooth harus ada. Nah, ini speaker, yang kita maksud speaker adalah setidaknya speakernya suaranya yang enak. Misalnya kayak Sonic Masternya Asus atau mungkin Harman Kardon juga gitu. Minimal Sonic Master. Ada Sonic Masternya ini untuk speaker, karena nanti pengaruh ini ke ini. Terus juga ada DVD RW-nya ini ada, dan aktif cooling. Aktif cooling. Dipastikan aktif cooling, bukan pasif cooling. Aktif cooling ini boleh dual atau single ya, yang penting aktif. Nah, selanjutnya ini untuk milih laptop gaming. Ya, entah gaming kan ada yang offline, ada yang online ya. Itu untuk prosesornya. Rekomendasi pertama kita adalah Core i5, 7, Core i9 atau X series plus Nvidia ya. Ini rekomendasi pertama kita. Kenapa kok kita rekomendasi ini yang pertama ya, itu bisa teman-teman coba sendiri aja kalau gitu ya. Dicoba sendiri aja. Ini memang rekomendasi kita plus Nvidia. Selanjutnya rekomendasi yang kedua
adalah Ryzen 3000 series atau 5000 series. Ya, ini kita rekomendasikan yang kedua bukan berarti dia jelek ya, tapi ada faktor-faktor tertentu yang kita menempatkan urutan Ryzen 3000 atau 5000 ini di urutan kedua. Ada faktor-faktor tertentu, bukan karena jelek, ini bukan karena bagus jelek loh ya, tapi memang ada pengalaman-pengalaman tertentu yang kita lebih high rasanya di sini nih. Sebenarnya untuk gaming patokannya satu, ini aja sebenarnya, di mana ada dia ini nih, pasangan nama siapapun ini nih patokannya nih. Kalau kita nih sebenarnya ini aja untuk gaming ya. Untuk gaming jujur aja kita patokannya cuman ini aja nih. Ini aja sebenarnya untuk gaming. Nah, ini kan paling banyak duetnya sama ini yang jadi masalah itu. Terus untuk RAM ya seperti tadi 8 sampai 16 GB dual channel, lagi-lagi nih spek minimum ya. Spek minimum atau spek yang cukup lah, tergantung kebutuhan sebenarnya, tapi harus wajib dual channel. Layar yang direkomendasikan adalah ukuran 15 inci, yang sangat direkomendasikan adalah 15 inci. Kalaupun nggak dapat ya bisa 14 nggak apa-apa, tapi yang rekomendasi 15. Untuk perangkatnya ini juga menggunakan dual ya, SSD dan HDD dual ya, duetnya. SSD-nya bisa ukuran 240 atau 256, jangan di bawah ini. Tapi kalau untuk ukuran harddisk sebenarnya 500 GB aja cukup gitu. Terus juga ada DVD dan keyboard yang nyaman juga seperti yang tadi kita bahas. Dan yang dipastikan khusus untuk gaming ini adalah HSF, heatsink fan, itu harus dual ya. Jadi teman-teman bisa ngecek di belakang laptopnya itu kan ada ventilasi atau lubang, yaitu kelihatan kok. Kalau HSF-nya single atau dual tuh kelihatan. Kalau dual tuh biasanya di belakang sini. Di sini sama sini nih. Dual kayak. Ya oke, demikian teman-teman videonya, semoga bermanfaat.